Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan saya. Salam kopi tanpa gula, segelas kopi, sejuta inspirasi. Oke, sebelum memulai untuk proses perawatan, kita akan mengasah dulu pisaunya. Nah, jadi untuk pisau-pisau kecil jenis ini, dia rentan juga karatan ya, karatan karena penggunaannya terkena air ya. Karena pohonnya kita siram, lalu pisaunya pun kena air. Jadi tidak apa-apa, ditinggal diasah sedikit untuk menghilangkan karatan-karatannya. Kenapa harus diasah? Ya tentunya agar tajam teman-teman. Selain itu menghilangkan karatannya ya. Karena jika karatan itu sangat beresiko pada tangan kita untuk terluka, soalnya misalnya jika terluka kena karat itu kan berbahaya ya, bisa berisiko tetanus. Jadi jika sudah bersih dan aman kita bekerjanya. Nah, ini dia jenis Minion hijau yang siap program on the rock. Jadi ini sangat subur sekali sekarang. Dari segi daun ini belum pecah daun. Lalu di sini sudah mulai terlihat pecah, mulai belajar pecah daun, Jadi untuk jenis Minion hijau itu prosesnya sangat lama sekali teman-teman. Bahkan membutuhkan waktu sampai 1 tahun baru belajar pecah daun ya. Jadi ini umurnya pun hampir 1,5 tahun kurang lebih ya. Dan ada juga Minion saya sudah hampir 3 tahunan baru dia full pecah daun. Hijau juga teman-teman. Jadi untuk yang jenis Minion itu memang lebih lama ya, apalagi jenis hijau. Namun untuk Minion jenis gading itu bisa lebih cepat. Nah, keuntungannya juga dari Minion ini, Minion hijau itu pertumbuhannya lambat ya, proses pecah daunnya lambat, serta teman-teman akan lama juga proses penyayatannya. Tidak sesering teman-teman menyayat pada jenis gading orange, gading kuning yang biasa. Jika jenisnya seperti ini, hijau ini mungkin lama ya, 1 minggu lebih bisa teman-teman untuk menyayat tapis-tapisnya ini. Karena memang pertumbuhannya lambat juga. Nah, jadi di sini dia kelebihannya bisa menghemat waktu saat proses penyayatan. Jadi ini sudah bisa dipajang sih teman-teman, bisa dipajang dan dinikmati untuk gininya. Teman ngopi teman-teman ya. Nah, di sini kita sayat tipis-tipis saja karena memang di sini dia sedikit pertumbuhannya. Namun tetap harus dijaga agar daunnya itu tidak kedodoran. Ini dia. Di sini sudah mulai tapis yang sebelumnya tak terlihat, baru dia terlihat. Mungkin ini sudah lebih dari 1 mingguan tidak saya sentuh, tidak saya sayat ya. Tinggal dibuang dikit-dikit aja teman-teman. Nah, palingan dia akan, yang harus kalian perhatikan di sini. Sudah mulai tinggi ya. Jadi di sini jangan juga dibuang semua. Nanti dedaunan ini yang terakhir ini dia akan mudah patah nanti kalau semua. Jadi kita ambil sedikit pelepahnya, lalu kita sayat. Nah, perhatikan juga ini kan masih putih ya. Nah, jika dirasa
masih putih sampai bawah, nah sudah terlihat segini, ini sangat rentan patah. Sebaiknya jangan sampai bawah di sayapnya. Nah, jadi potong di sini dan jangan sampai terkena pelepahnya itu ya. Karena jika sampai terkena itu, bisa langsung patah. Nah, biarkan dia sedikit untuk menyangga dari pelepahnya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia masih menyangga pelepah yang masih muda ya. Pelepah yang putih itu masih muda. Jika teman-teman habiskan sampai bawah, teman-teman harus mengikatnya di sini bagian atas agar dia tidak patah. Kalau ini bisa misalnya patah, jadi harus mengulang lagi prosesnya ya dari nol lagi. Karena kita harus menunggu daun yang paling tengah ini tumbuh lagi. Wah, jangan sampai dah teman-teman. Nah, ini. Nah, jadi yang ini sudah kita sayat, bisa kita lengkungkan lagi. Jadi untuk melengkungkan ini pun harus kita pegang di sini ya. Kita pegang sini baru kita pijit-pijit dia agar mau melengkung. Nah. Jadi sesimpel itu sebenarnya merawat bonsai kelapa ya. Nah, jadi ini sudah selesai, perawatannya sangat simpel dan mudah. Jadi ini sudah siap dipajang, kita tinggal nunggu proses full pecah daunnya seperti apa. Jadi untuk dari segi media juga udah cukup, udah sangat subur ya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Oh, lembek. Jadi akar itu bisa berkembang dengan sempurna ya. Ini pun halus ya, karena kita menggunakan kompos. Jadi untuk proses pembuatan kompos itu bisa teman-teman cari juga di channel-channel yang memang khusus membahas itu ya, kompos. Saya juga sudah membuat kemarin videonya tentang pembuatan kompos, mungkin bisa dilihat juga. Nah, sekian saja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Wow, salam satu hobi. Terima kasih.